bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari. Kami percaya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, maka kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami serahkan Ibu Pendeta Mary dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan ada pada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan materi dan memberkati kami semua dengan baik. Begitu pula kami yang hadir sebagai peserta, Tuhan memberkati kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu artikel yang baru-baru ini diterbitkan di salah satu jurnal internasional bereputasi. Ya, jurnal tersebut bernama International Review of Mission. Dan artikel yang akan dibagikan informasinya oleh Pendeta Mary adalah Art in Prison, Making Convicts, dan Edward Visiting. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Ibu Mary, izinkan saya mengucapkan selamat karena luar biasa kerja keras dari Ibu Pendeta dan Ibu Jennifer sehingga karya ini bisa diterbitkan di jurnal nasional bereputasi. Karena itu tanpa memperpanjang waktu, saya beri kesempatan 15 menit sampai 20 menit untuk Ibu Pendeta bisa mempresentasikan materi. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta Asel atas kesempatannya. Selamat sore. Sore. Baik, teman-teman, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asel tadi, untuk judul artikel yang akan saya coba bagikan dengan teman-teman, yaitu Art in Prison, Making Convicts, and Edward Visiting, Post-Colonial Feminist Perspective in Interreligious Prison Educational and Missional Ministry for Female Inmates in Indonesia. Jadi jurnal ini terbit kemarin tanggal 30 Mei 2024 dan penulisnya bukan saya sendiri, jadi yang mungkin tulisan saya sendiri. Ini bersama dengan dosen dari UKJW, Ibu Jennifer Howard, dan dalam kolaborasi kami ini sebenarnya cukup lama menanti, sekitar 1 tahun baru bisa hadir. Lalu untuk pembahasan yang akan saya bagikan hari ini, saya akan mulai dengan pengantar, lalu kemudian pembahasan dan penutup. Secara singkat ya, 15 menit waktu yang diberikan. Sebagai pengantar untuk ide awal, sebenarnya tulisan kami ini berangkat dari pengalaman Ibu Jennifer sendiri dalam melayani di penjara, mulai dari dia belum menjadi pendeta. Jadi ternyata dia melihat bahwa realita pelayanan di penjara itu sangat pelayanan di penjara itu ternyata sangat tidak dapat diduga, dalam artian jadwal yang dia terima itu untuk menggantikan jadwal yang seharusnya melayani tapi tidak bisa. Dan bahayanya kalau misalnya tidak ada yang bisa melayani, maka pelayanan di penjara itu tidak bisa dilakukan. Nah, ada begitu banyak pengalaman dari saya sendiri juga. Saya pernah waktu masih mahasiswa tergabung di kampus ministry dan ada kesempatan melihat lapas di Salatiga. Konsep atau pemahaman orang tentang penjara itu sesuatu yang menakutkan, ya kan? Yang dimana di dalam penjara itu yang ada adalah orang-orang jahat dalam tanda petik. Padahal realitanya tidak demikian. Apalagi kalau berbicara tentang perempuan yang menjadi narapidana. Ada begitu banyak perempuan yang kemudian dia menjadi narapidana karena beberapa desakan, kemiskinan, kebutuhan, ketidakpedulian dari orang-orang di sekitarnya. Jadi sebenarnya mereka tidak melakukan hal-hal yang begitu jahat, tetapi harus menanggung penderitaan yang begitu panjang di dalam penjara. Dan untuk membedah tulisan kami tentang, jadi fokus pelayanan penelitian kami ini adalah bagaimana pelayanan
yang dilakukan oleh gereja ke lapas. Khususnya di sini fokus penelitian kami di lapas kelas 2A Semarang. Ini adalah lapas khusus untuk perempuan, seperti itu. Kami menggunakan perspektif feminis postkolonial dalam PAK dan misi, karena memang Ibu Jennifer dia bidang keahliannya di PAK, dan dalam program kami itu diarahkan untuk ada nilai misinya. Lalu nanti dari saya sendiri dari sisi biblis, jadi kolaborasi itu yang coba kami lakukan bersama-sama. Dalam penelitian ini nanti itu ada gambar teman-teman, ini gambar lapasnya, lapas kelas 2A di Semarang, lalu yang di sebelahnya itu adalah program membatik. Jadi membatik ini salah satu program kemandirian yang dilakukan oleh lapas untuk warga binaan. Jadi sebenarnya mereka tidak disebut napi ya, tetapi warga binaan. Walaupun kita lebih familiarnya dengan napi, narapidana. Nah, untuk metode penelitian sendiri kita pakai studi kasus di lapas perempuan itu adalah foto-foto waktu saya mewawancarai informan. Ada 9, 5 dari warga binaan sendiri, lalu kemudian ada 2 pelayan pastoral. Kebetulan di situ pada waktu penelitian itu ada pelayanan dari gereja dan juga wawancara dengan warga pegawai lapas yang kami wawancarai. Dalam penelitian ini kami meninjau literatur ilmiah terkait dengan perspektif pendidikan, misi, pelayanan penjara terutama untuk narapidana perempuan. Lalu kami juga mengeksplorasi literatur tambahan untuk melengkapi data, dan juga untuk lokasinya sendiri di lapas perempuan tadi. Dan penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai, lalu juga dengan yang tadi saya katakan mengeksplorasi berbagai literatur terkait. Untuk di pembahasan ada 4 subpokok, mulai dari analisa kami bahwa ternyata perlu adanya integrasi kegiatan keagamaan dan program kemandirian di lapas. Lalu yang kedua tentang biblisnya, saya di penjara dan kami mengunjungi saya. Ini adalah ungkapan Yesus dalam Matius 25 ayat 26, dan kami mencoba mengkajinya dalam feminis postkolonial. Lalu subpokok yang berikut adalah bermimpi bersama. Ini tentang undangan bagi kita semua untuk peduli terhadap pelayanan di penjara, bukan hanya sekedar pelayanan, tapi kita memberikan edukasi. Dan misi kita ini bukan soal kristenisasi, tapi misi untuk memanusiakan manusia lain. Lalu yang terakhir adalah penjara sebagai ruang ketiga yang membebaskan, merupakan implikasi untuk pelayanan dalam pendidikan dan misi di penjara dalam keterlibatan antar agama. Jadi menariknya, penjara ini menjadi ruang yang sangat kompleks. Bukan hanya Kristen saja, bukan hanya Muslim saja, tapi memang interreligius, antar agama. Kita mulai dari subpokok bahasan yang pertama tentang perlunya integrasi kegiatan, keagamaan, dan program kemandirian. Jadi aktivitas warga binaan di lapas itu sudah terjadwal. Dari hari Senin sampai hari Jumat khususnya, itu sudah terjadwal. Mereka punya kegiatan keagamaan, tetapi juga mereka punya kegiatan kemandirian. Jadi program keagamaan ini bekerja sama dengan beberapa gereja dan juga pelayan internal. Kalau gereja-gereja itu sudah dijadwal, Senin giliran dari DKI, Selasa dari DPID, lalu Rabu dari gereja karismatik, seperti itu. Jadi memang sudah ada jadwal-jadwalnya. Kalau dari Muslim, mereka juga sudah punya jadwal sendiri. Per harinya itu per tiap hari Jumat dan per tiap hari Kamis dalam bulan-bulan yang berjalan. Hanya saja memang dari luar Kristen dan Islam itu yang belum ada pelayanan yang khusus. Karena di lapas itu ada juga yang Buddha.
Nah, jadi mereka yang belum ada programnya. Untuk program kerohanian sendiri, ini mau mempersiapkan warga binaan supaya mereka bersiap diri, mempersiapkan segala sesuatu di lapas, saat nanti keluar lapas juga, relasi mereka dengan Tuhan itu diharapkan menjadi lebih baik. Lalu untuk program kemandirian, mereka dipersiapkan untuk menjadi terampil. Setelah keluar dari lapas, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah membatik. Jadi di sana itu namanya bengkel kerja. Bengkel kerjanya itu ada membatik, lalu kemudian tata boga, memasak, lalu juga ada prakarya salon. Jadi memang mereka memilih, mereka mau pergi memilih kayak kita ekstrakurikuler kali ya, bidang minat mereka itu apa. Dan kalau teman-teman coba lihat itu dari lapas kelas 2 itu ada pengalaman dari mantan warga binaan yang kemudian menjadi pengusaha batik yang justru dia punya pekerja. Jadi dia diberdayakan untuk memberdayakan orang lain di sekitarnya. Untuk membatik sendiri, dari hasil penelitian kami, ada beberapa hal yang warga binaan rasakan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian kami, ternyata dengan membatik, mereka merasa bahwa Tuhan mengubah hidup mereka itu seperti proses membatik. Yang tadinya kain itu kosong, terkena tinta yang panas untuk membatik itu, walaupun itu dalam kondisi panas, nanti selesainya itu akan cantik, akan indah, seperti itu. Lalu yang kedua, ada juga yang dia merasakan dia menemukan Tuhan dengan membatik. Dia dengan membatik dia bisa fokus, dia bisa tenang, dia diajarkan untuk lebih sabar, bahwa untuk menyelesaikan sesuatu yang hasilnya indah itu harus ada proses yang tidak gampang, karena membatik itu bisa saja saya lupa nama cairannya itu yang panas itu terkena tangan dan itu sangat menyakitkan. Walaupun memang jadi dari sisi napinya itu mereka merasa membatik ini, karena memang fokus kami di membatiknya ya. Membatik itu punya aspek spiritualitasnya. Walaupun saat kami tanya ke pegawai lapas dan pelayan pastoral, mereka yang waktu itu datang berkunjung, banyak mereka itu tidak ada relasi. Jadi itu dua hal yang terpisah. Mereka membuat pelayanan konseling ibadah tidak memikirkan tentang membatik. Tapi ternyata bagi napi, mereka bisa juga berjumpa dengan Tuhan saat membatik. Begitu juga dengan pegawai lapas. Itu dua hal yang terpisah, tidak ada kaitannya. Walaupun pada akhirnya napi merasa ada kaitannya, itu berarti refleksi mereka sendiri. Jadi dalam penelitian kami itu mereka belum mewadahi, ya ternyata ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak lapas dan pelayan. Lalu temuan kedua, pelayanan pastoral intens yang tadi saya katakan untuk napi yang Muslim dan Kristen, tetapi yang non Kristen dan Muslim ini belum. Walaupun sebenarnya pelayanan yang dilakukan oleh gereja khususnya juga berlaku bagi semua agama. Jadi ketika gereja datang, ibadah memang hanya untuk yang Kristen karena sesuai dengan agamanya, tapi ketika diberikan konseling, lalu bantuan-bantuan sosial, itu bukan hanya untuk napi yang Kristen, tapi untuk semua napi. Jadi aspek interreligiusnya itu sudah ada dalam pelayanan pastoral itu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dalam pelayanan itu relasi antar agama itu sudah terjalin dan perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua, program yang sudah berjalan dengan baik harus mempertimbangkan bahwa ternyata ada relasi yang begitu kuat dari program yang kemandirian dengan program agama yang tidak disadari oleh pegawai lapas dan pelayan pastoral. Penting untuk diperhatikan bahwa ternyata proses pembuatan batik ini menciptakan ruang ketiga bagi perempuan, khususnya mereka yang mengambil bidang kerjanya itu membatik.
Dari perspektif feminis postkolonial, ruang ketiga ini menyediakan ruang simbolis di mana perempuan bisa membebaskan diri dari dominasi nilai-nilai kolonial untuk menghasilkan identitas mereka dari strategi bertahan melawan yang dominan. Mereka menarik diri untuk membuat satu karya. Ini adalah ruang yang membebaskan dari sisi feminis postkolonial. Seorang narapidana wanita merekonstruksikan identitas spiritualnya, perlawanannya, pertahanannya, dan hubungannya dengan Tuhan melalui pembuatan batik. Dalam proses itu, dia merefleksikan secara dalam makna hidupnya dalam refleksi yang kuat tentang kehadiran Allah. Jadi ternyata kegiatan membatik yang mungkin kita tidak pikir ada kaitannya dengan hal-hal spiritual, itu ternyata sangat kuat untuk napi yang ada di lapas kelas 2 khususnya yang ambil kegiatan membatik. Lalu poin yang kedua tentang feminis postkolonial Matius 25 ayat 36. Jadi judul kami ini sebenarnya berangkat dari imajinasi kami yang sebenarnya diarahkan oleh mentor kami Ibu Septemi Lakawa. Jadi kenapa tidak berimajinasi bahwa yang membatik itu bukan napi, bukan warga binaan, tapi Yesus yang sedang membatik. Dia sedang ada di lapas dan kita mengunjungi Yesus sebagaimana yang dikatakan di Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Jadi dari sisi feminis postkolonial ada dua hal yang menjadi dasar penindasan bagi kaum perempuan, yaitu kolonialisme dan patriarki. Jadi dua hal ini sangat kuat yang menyebabkan penderitaan masyarakat, khususnya lagi untuk kaum perempuan. Dan ajaran Yesus dalam teks ini benar-benar mendobrak ya norma-norma yang sudah dilegalkan, dilanggengkan pada waktu itu tentang patriarki. Yesus mau mengatakan bahwa orang-orang yang termarginalkan, orang miskin, orang sakit, termasuk orang di penjara, bahkan perempuan dalam golongan yang sama itu adalah orang-orang yang harus dikasihani. Orang-orang yang dimana Yesus menempatkan diri sebagai mereka. Jadi kalau kamu bilang kamu mau melayani aku, layani mereka yang termarginalkan ini. Ini adalah pesan untuk membebaskan kita, membebaskan orang-orang pada waktu itu dari budaya yang mendiskriminasikan orang-orang yang terpinggirkan. Dan pesan ini membebaskan dua hal, membebaskan yang menderita dari penderitaannya, bahwa Yesus mau mengangkat mereka, tapi di sisi lain membebaskan juga orang-orang yang sudah merasa nyaman dengan melakukan penindasan. Jadi yang ditindas dibebaskan, yang menindas juga dibebaskan. Jadi apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius 25 ayat 36 ini mau membebaskan semua. Bukan hanya yang tertindas, tapi juga yang menindas. Dua-dua harus melihat sisi bahwa kita harus memperlakukan manusia itu setara. Memanusiakan manusia lain. Nah, misi Yesus ini misi yang membebaskan. Tadi saya sudah sampaikan ya, yang sangat sejalan dengan perspektif postkolonial ya, misiologi feminis, ungkapan cinta dan sambutan bagi semua orang dari setiap bangsa, semua ciptaan tanpa terkecuali. Lalu tentang bermimpi bersama. Nah, bermimpi bersama untuk apa? Untuk menciptakan sebuah pelayanan di penjara yang bukan hanya formalitas, yang bukan hanya terjadwal secara reguler saja, bahwa ternyata kalau kita mau melayani orang-orang di penjara, kita mau memberikan sesuatu kepada mereka. Mendidik mereka dari sisi spiritual dan keterampilan sudah bagus di lapas itu, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita melayani dengan sepenuhnya. Sebagai gereja, pelayan Kristen, misi itu jangan dilihat sebagai kristenisasi. Jika menjadi kristenisasi, misi itu tidak akan berjalan. Tapi seperti apa yang Yesus lakukan, misi yang membebaskan banyak orang, memberikan ruang kepada banyak orang untuk memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Gambar ini adalah gambar para warga binaan yang memakai karya mereka sendiri. Jadi sebenarnya cantik-cantik ya.
Dan ada yang memang dari hasil wawancara kami tuh kejahatan-kejahatan ringan seperti pakai narkoba atau mungkin penipuan-penipuan kecil. Ya sebenarnya karena kebetulan saya yang mewawancarai dan bertemu langsung, saya tidak menyangka mereka itu jauh dari sisi misalnya dandanan ya. Saya yang datang, wah mereka ini jauh lebih dandanannya jauh lebih modis dari saya gitu. Dan ternyata memang di situ mereka punya bengkel pendidikan. Kalian kalau benar karena kalian punya nilai hidup yang lebih baik gitu. Bukan kemudian harus berpakaian yang harus dikasihani orang, tapi mereka lagi tahu mau diwawancarai mempersiapkan diri dengan baik. Dan karya mereka teman-teman bisa lihat di Instagram juga ya, namanya Ameswari. Itu apa, kain-kain batik yang mereka bikin itu dijual dengan harga yang cukup mahal juga, karena memang mereka tulis dan eco print sekarang yang lagi banyak mereka produksi itu eco print dari daun-daun itu yang dan memang sangat bagus. Jadi penjara ini menjadi ruang ketiga, membatik di dalam penjara menjadi ruang ketiga bagi mereka untuk mengeksplor diri, bahwa mereka ini adalah manusia juga yang bisa punya hidup yang lebih baik, sekalipun mereka ada di balik jeruji besi gitu. Ini adalah ruang kebebasan di mana seni, membatik tadi ya, seni dan spiritualitas bertemu. Nah, pelayanan di penjara perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama terkait kehidupan bersama, bahwa di penjara itu bukan hanya orang Kristen yang tadi saya bilang. Jadi pelayanan itu harus juga bersiap. Kita melayani orang yang berbeda agama. Kita melayani semua orang. Dan ini sebenarnya adalah mandat dari kekristenan juga ya. Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang rupa, kenapa kita harus mengikuti. Lalu juga tentang trauma dan kecanduan. Kita harus juga mempertimbangkan bahwa para narapidana ini punya trauma tersendiri yang dalam pendampingan kita harus memposisikan diri bahwa bagaimana saya di posisi dia. Dalam penelitian yang saya lakukan, sebenarnya saya lebih banyak diam. Setelah saya bertanya, saya membiarkan warga binaan itu menceritakan. Dan kadang yang tidak ditanya pun mereka ceritakan. Berarti kan mereka butuh ruang untuk bercerita. Ya kan? Menceritakan sesuatu yang selama ini mungkin di lapas itu teman-temannya sudah dengan aktivitas sendiri tidak bisa mengungkapkan. Ada yang rindu anaknya, ada yang rindu suaminya, ada yang memang sudah bercerai tetapi dia ingin memperbaiki kehidupan khususnya dengan anaknya dan orang tuanya. Jadi memang bagi sebagian besar narapidana ternyata lapas itu justru membentuk mereka menjadi lebih baik. Jadi sampai ada yang bilang saya tidak ingin keluar dari lapas karena saya takut kalau saya keluar dari lapas saya akan berbuat yang seperti sebelumnya, karena godaan itu khususnya dia mungkin ada kecanduan kaitannya dengan narkoba dan lain-lain, itu hal yang sangat mudah didapat di luar. Dan hidup dia yang sudah baik keluar dia takut untuk kembali lagi. Makanya dia bilang dia ingin di lapas saja, walaupun itu kayaknya kemarin mungkin dia sekarang sudah bebas karena ini penelitian saya tahun yang lalu dan dia hanya tinggal 4 atau 5 bulan lagi di lapas dan dia tidak ingin keluar. Lalu yang ketiga adalah politik dan bahasa agama. Jadi pastikan bahwa saat kita melayani jangan sampai ada politik yang menunggangi agama atau sebaliknya. Harus melakukan dengan tulus. Nah, 3 area ini harus diintegrasikan dengan baik untuk membebaskan mereka di area perlawanan, ketahanan, persahabatan, dan transformasi yang luas. Dalam perspektif ini, pendidikan dan pelayanan yang misional di penjara akan berdampak untuk mengubah hidup mereka, tapi bukan hanya mengubah warga binaan atau napi sendiri, tetapi juga mengubah gereja untuk memodifikasi pelayanan, bukan hanya menjadwal setiap hari apa harus ke penjara, tetapi benar-benar diseriusi pelayanan ke penjara ini, bukan hanya yang formalitas, bukan hanya yang rutinitas, tapi benar-benar menyusun program pelayanan untuk manusia-manusia. Jadi mereka ini bukan benar-benar formalitas saja kita pergi, yang penting kita kunjungi selesai. Tidak. Tapi benar-benar menganggap mereka sebagai pribadi-pribadi yang utuh. Saat kita pergi, kita memang formalitas untuk
melayani mereka. Akhirnya ada undangan untuk bermimpi bersama yang lahir dari hubungan antar agama di penjara dengan harapan itu akan berdampak bagi rohani individu, gereja, masyarakat, dan karya-karya yang dihasilkan di penjara, termasuk karya seni batik. Lalu yang terakhir, nah ini kesimpulan, pelayanan pendidikan dan misi sangat penting dalam konteks pelayanan di penjara, terutama bagi narapidana perempuan. Ini tidak hanya memberikan pendidikan iman dan misi gereja, tetapi juga berperan untuk membebaskan narapidana wanita yang terjebak dalam banyak hal di lapisan penindasan dan budaya patriarki. Pembebasan ini harus diwujudkan melalui binaan keagamaan, tetapi juga diintegrasikan dengan pengembangan kemandirian. Ini yang coba kami usulkan ke lapas. Ya, jadi hasil studi ini setelah kami kirimkan ke lapas, harapannya mereka bisa melihat bahwa ternyata ada kebutuhan itu. Peran penting dari program pengembangan kemandirian ini diperjelas dengan studi kami di lapas kelas 2A Semarang itu untuk dalam hal pembuatan batik sebagai salah satu program yang sangat penting untuk menunjang pelayanan, pendidikan, dan misi yang ada di penjara. Konteksnya adalah penting keterlibatan antar agama, karena konteks kita Indonesia yang plural ini. Ada harapan bahwa pelayanan pendidikan dan misi di penjara dapat memberikan makna yang berarti sebagai tindakan untuk melawan struktur yang menindas dalam masyarakat patriarki. Dan sebagai saran, harapannya ada lebih sedikit orang yang merana di penjara. Dengan pelayanan yang dilakukan, semakin sedikit orang yang merasa merana di penjara. Dari itu, pelayanan yang kami gambarkan harus dikembangkan dalam penelitian. Jadi kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya, misalnya tentang bentuk-bentuk keterlibatan antar agama yang dikaitkan dengan konteks lokal di masing-masing penjara. Misalnya memberikan perhatian kepada anak-anak narapidana wanita yang juga menanggung beban berat ibu mereka yang menjadi tahanan. Ini memang dalam ada satu warga binaan yang kami wawancarai, dia merasa malu dan tiga anaknya kedua itu tidak tahu kalau dia sedang dilepas. Dia tahu ibunya sedang kerja keluar negeri karena dia belum siap. Anaknya akan menanggung beban, anaknya masih sekolah menanggung beban, ternyata ibunya ini bukan kerja tapi sedang di penjara. Nah, melalui pelayanan pendidikan dan misional, penjara dapat menjadi ruang ketiga yang membebaskan bagi narapidana perempuan yang ada di Indonesia. Lalu ini beberapa referensi yang kami gunakan. Lebih kurangnya mungkin demikian teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Astrid sebagai moderator. Terima kasih presentasinya Ibu Geri. Yang saya catat di bagian akhir Ibu Geri kemukakan bahwa dengan pelayanan membatik penjara bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi justru penjara menjadi rumah yang membebaskan. Terima kasih banyak untuk pembahasan